KRI Raden Edi Martadinata 331 dari Koarmada II TNI AL sedang melaksanakan misi diplomasi militer melalui latihan bersama dengan Angkatan Laut Thailand untuk mempererat kerjasama kedua negara. Halo para pecinta kapal perang dan dunia maritim. Pernah nggak kalian membayangkan ada sebuah kapal buatan Indonesia yang ukurannya segede gedung, tapi bisa lincah bermanuver di tengah laut sambil siap menembakkan rudal, meriam, bahkan berburu kapal selam? Nah, kenalin, inilah KRI Raden Edi Martadinata 331. Salah satu kebanggaan TNI AL yang bukan cuma keren dilihat, tapi juga mematikan di medan tempur. Kapal ini adalah salah satu mahakarya maritim Indonesia yang lahir dari tangan-tangan ahli di galangan kapal PT PAL Surabaya. Dan uniknya, pembuatannya bukan sendirian, tapi kolaborasi internasional dengan Damen Schelden Naval Shipbuilding dari Belanda. Jadi kalau diibaratkan, ini seperti mobil buatan Indonesia, tapi sasisnya diadaptasi dari mobil sport Eropa. Bedanya ini bukan buat ngebut di jalan tol, tapi buat ngebut di laut sambil bawa rudal. Kapal ini resmi mengarungi laut sejak April 2017, dan saat itu langsung disebut sebagai kapal perang tercanggih yang pernah dibuat di Indonesia. Kenapa? Salah satunya karena dia sudah diisi otak buatan dari Thales, Prancis. Perusahaan teknologi pertahanan asal Prancis ini spesialis bikin software tempur. Ibaratnya, seperti memberi kapal ini otak militer yang bisa mikir cepat, melihat jauh, dan memutuskan target dalam hitungan detik. Berkat teknologi ini, KRI Raden Edi Martadinata bisa menyerang target di udara, di laut, bahkan di bawah laut ikan. Jadi kapal ini bukan cuma jago tembak kapal lawan, tapi juga bisa berburu kapal selam. Kalau mau dibandingkan, ini seperti atlet triathlon, tapi versi militer, yang kalau salah gerak bisa bikin lawan tenggelam. Desainnya kokoh, stabilitasnya mantap, dan kemudinya responsif. Ini penting, karena di laut itu, manuver cepat bisa jadi penentu antara menang atau kalah. Apalagi kapal sebesar ini butuh kendali yang presisi. Nah, karena kemampuannya itu, KRI RAM 331 sering diajak TNI AL untuk ikut acara-acara besar dunia. Salah satunya latihan maritim terbesar di dunia, RIMPAC, yang diadakan 26 Juni sampai 2 Agustus 2024. Di sana, kapal ini bawa pasukan lengkap, 183 prajurit, termasuk Kopaska, staf latihan, dan awak kapal. Latihannya pun bukan main-main, mulai dari tembakan meriam, serangan udara, perang anti kapal selam, sampai latihan komunikasi pakai bendera. Ya, walaupun sudah canggih, ternyata sinyal bendera masih dipakai. Mungkin kalau radio mati, bendera ini jadi WhatsApp mode darurat, kawan. Dan ini yang bikin bangga. Di kancah internasional, KRI Raden Edi Martadinata membuktikan kalau produk dalam negeri itu bukan produk kaleng-kaleng. Meski ironisnya kapal ini memang terbuat dari baja, tapi jelas bukan kaleng. Nah, baru-baru ini, kapal ini kembali dapat tugas penting, misi diplomasi ke Thailand untuk latihan bersama Angkatan Laut Bangkok. Latihannya bernama Latma Sea Garuda 22B25 dan digelar 2 tahun sekali secara bergantian. Tahun ini tuan rumahnya adalah Royal Thai Navy. Pelepasannya dipimpin langsung oleh Pangkormada II, Lasdat NI IGP Alirjaya di Dermaga Madura, Surabaya. Kapal ini membawa 1 helikopter Panther dan 1 tim Taipip, Batalion Intai Anhibi. Dari pihak Thailand, mereka kerahkan 2 kapal perang, 1 helikopter, dan 1 peloton marinir RTMC. Jadi ini bukan cuma latihan tempur, tapi juga ajang memperkuat hubungan 2 negara. Nah, begitu berlayar menuju Sattahip, Thailand, suasana di geladak KRI Raden Edi Martadinata 331 terasa seperti campuran antara film perang dan study tour internasional. Bedanya, kalau study tour biasa cuma bawa kamera dan bekar makan siang, ini bawa rudal, meriam, dan helikopter. Di fase awal, Harbor Phase, para prajurit dari Indonesia dan Thailand saling mengenal, berdiskusi taktik, dan memamerkan kemampuan masing-masing. Ada sesi briefing, pengecekan senjata, dan tentu saja cross-deck visit, alias jalan-jalan ke kapal lawan untuk lihat-lihat. Kalau anak SMA tukeran buku tahunan.
Ini tukeran teknologi persenjataan. Begitu masuk sea phase, suasana langsung berubah. Laut lepas jadi arena latihan besar, dan semua unsur kapal mulai bergerak sesuai skenario tempur. Di sini, KRI Rem 331 unjuk gigi. Awak kapal mulai melakukan manuver cepat, memposisikan diri untuk latihan tembakan meriam, bahkan melaksanakan latihan anti-submarine warfare, di mana kapal ini berburu kapal selam musuh bayangan. Helikopter Panther yang dibawa KRI Rem 331 juga ikut beraksi. Heli ini bisa jadi mata di udara, mengintai posisi lawan, sekaligus menurunkan tim khusus seperti Taifib untuk misi penyusupan cepat. Bayangkan, dari gelombang laut yang tenang, tiba-tiba muncul heli, pintu terbuka dan prajurit melompat ke air. Itu bukan adegan film Hollywood, tapi beneran latihan nyata. Lalu ada sesi VBSS, Visit, Board, Search, and Seizure, di mana kapal perang mensimulasikan pemeriksaan kapal asing yang mencurigakan. Prajurit naik menggunakan tali cepat, bergerak seperti ninja laut, memeriksa dokumen, dan memastikan tidak ada barang ilegal. Kalau di darat mirip razia polisi, tapi ini versi laut dengan senjata lengkap. Di sela-sela latihan serius ini, ada juga Foto X, yaitu latihan formasi kapal yang dibuat untuk diabadikan dari udara. Kapal-kapal berbaris rapi di Laut Biru, sementara fotografer di udara mengabadikan momen. Kalau di dunia militer, ini semacam foto keluarga, tapi versinya kapal perang bersenjata. Dan tentu saja, ada sesi flag hoist, latihan komunikasi dengan bendera. Jangan kira ini cuma gaya-gayaan, ini ilmu komunikasi klasik yang sampai sekarang masih dipakai. Benderanya dikibarkan sesuai kode, dan setiap kapal harus paham artinya. Kalau salah baca, yang harusnya selamat pagi bisa jadi siap serang. Nah, itu kan bahaya. Di tactical phase, suasana jadi lebih intens. Semua skenario dirancang seolah menghadapi musuh sungguhan. Kapal bergerak cepat, helikopter melayang rendah, sonar bekerja mendeteksi ancaman bawah laut, dan prajurit di setiap pos bersiaga. Ini bagian di mana semua kemampuan KRI Raden Edi Martadinata diuji habis-habisan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.